Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustina SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN Ciracas 10, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan BID 1 tahun 2025 dari LPTK UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran saya yang saya laksanakan pada tanggal 8 Mei 2025 di kelas 5 dengan tema Hidup Damai dalam Kebersamaan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk, silakan masuk. Tunjuk. Silakan masuk. Kepada Ketua Kelas Raditya untuk memimpin doa pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku semuanya. Hari ini kita berjumpa lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam. Namun sebelum Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Hari ini aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, ibu guru, cinta Islam sampai mati. Aku kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi tandu ibuku. Indonesia
biasa dan dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anakku semuanya, seperti biasa sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran, kita terlebih dahulu tadarusan surat Al-Ma'un, surat Al-Quraish, sama surat Al-Fil. Baik anak semuanya, kita awali dulu dengan pembacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil. Anak-anakku semuanya, tadi kita sudah melaksanakan tadarusan bersama, sudah membaca doa, mau belajar, terus dilanjut dengan tadarusan bersama. Seperti biasanya, sebelum Ibu masuk ke materi pembelajaran, Ibu akan tutur sapa dulu kepada kalian semuanya. Apa kabar anak-anak? Baik, alhamdulillah. Allahu Akbar. Anak-anak, minggu kemarin kita sudah mempelajari bab 6. Siapa yang ingat pelajaran minggu kemarin tentang surat apa? Oh iya, Ali Imran ayat 64, sama surat apa lagi anak-anak? Pan, surat apa Pan? Iya, Al-Baqarah ayat 256. Baik anak-anak, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengarkan, mengingat, fokus, tepuk konsentrasi. Aku, karena aku Ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. tepuk semangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang hidup damai dalam kebersamaan. Nih, sekarang Ibu sudah memperlihatkan gambarnya di sini. Kalian bisa melihat enggak? Ya. Apa tulisan yang ada di sini? Baca bersama-sama. Iya, hidup damai dalam kebersamaan. Di situ adalah pertama adalah pesan pokok kisah surat Ali Imran ayat 64 dan kisah surah Al-Baqarah ayat 256. Baik, selanjutnya diperhatikan. Nah, di sini anak-anak sudah tertulis tentang pesan pokok kisah surat Ali Imran. Tadi kamu sudah membacakan bersama-sama ayatnya, sekarang kamu bisa membacakan bersama-sama. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, coba baca bersama-sama. Pesan pokok daripada surah Ali Imran ayat 64 adalah, katakanlah Nabi Muhammad, wahai jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa sesungguhnya iya, tadi barusan kalian sudah membaca bersama-sama
pesan pokok daripada surat Ali Imran ayat 64 ini adalah, katakanlah Nabi Muhammad, wahai ahlul kitab, marilah kita menuju pada suatu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, yakni kita tidak menyembah selain Allah, kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lainnya sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim. Bagi kita orang muslim adalah tiada Tuhan selain Allah, tiada yang kita sembah selain Allah, tidak ada tempat kita meminta selain Allah, hanya kepada Allah lah tempat kita menyembah. Nah, di situ ya pesan pokoknya anak-anak ya, kita tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah selain Beliau. Misalkan ada Bu yang misalkan menyembah selain Allah, boleh nggak Bu? Tidak boleh. Itu dikategorikan adalah menyekutukan Allah, menduakan Allah. Baik, selanjutnya anak-anak perhatikan. Nah, di sini akan kita belajar tentang titik temu kalimatun sawa. Apa sih yang dimaksud dengan titik temu kalimatun sawa? Baca bareng-bareng. Kalimatun sawa adalah dapat dimaknai sebagai ajakan untuk Iya, anak-anak semuanya, kalian pasti di lingkungan kalian itu dalam kehidupan sehari itu bertetanggaan, beda agama, beda suku, dan lain-lainnya. Walaupun kita beda agama, beda suku, kita tidak boleh istilah membeda-bedakan. Contohnya, saya tidak mau bergaul sama orang ini karena dia bukan orang Jawa, sedangkan saya orang Jawa. Tidak boleh seperti itu, ya. Harus kita ada kebersamaan dalam pergaulan, harus saling tolong menolong, saling kepedulian, ya, walaupun dia beda suku dengan diri kita. Begitu juga dengan keyakinan agama, kita boleh bergaul dengan siapapun, baik dia itu agama muslim ataupun non muslim. Cuman kita tidak boleh mengikuti kegiatan keagamaan dia. Kalau untuk bergaul sehari-hari boleh, yang tidak boleh mengikuti kegiatan keagamaan. Itu namanya saling menghormati, saling menghargai, ya, supaya tercipta kedamaian dan ketenangan dalam lingkungan di mana tempat kita tinggal. Lanjut, selanjutnya adalah perhatikan anak-anak. Nah, ajakan pada tauhid dan larangan musyrik. Sekarang kita baca bareng-bareng. Apa sih ajakan pada tauhid dan larangan musyrik itu? Baca bareng-bareng adalah ayat ini menekankan Iya. Nah, penjelasan ajakan pada tauhid dan larangan musyrik ini mirip dengan, hampir sama dengan yang tadi tentang pesan pokok surat Ali Imran tadi, ya, bahwa kita tidak boleh menyekutukan Allah, kita berpegang teguh hanya Allah lah yang tempat kita menyembah, hanya Allah lah tempat kita meminta pertolongan dan memohon ampunan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan ada yang bertanya, bisakah Bu, misalkan kita punya benda, misalkan benda keramat atau benda turunan dari nenek moyang, boleh nggak kita meminta pertolongan atau doa dari benda itu? Tidak boleh, sekalipun itu bendanya benda keramat bahasanya, tetap kita memintanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita melakukan suatu musyrik. Bagi orang yang menduakan Allah, menduakan Tuhan, tidak menyembah Allah, maka dia tergolong orang yang musyrik. Apa hukumnya orang yang musyrik? Adalah dosa besar dan tidak akan terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya anak adalah pesan pokok surat Al-Baqarah. Sudah membacakan bersama surat Al-Baqarah ayat
256. Sekarang kamu bacakan artinya saja. Kelihatan nggak? Ya, baik, bersama-sama. Arti daripada surah Al-Baqarah ayat 256 adalah, baca bersama. Ada kelihatan nggak? Tidak ada paksaan menganut agama Islam. Sesungguhnya daripada jalan yang sesat. Karena tidak kelihatan ya. Agama Islam sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dan jalan yang sesat, ya. Barang siapa ingkar kepada takut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh tali sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Itu artinya anak-anak bahwa salah satu di agama kita tidak ada yang namanya pemaksaan dalam beragama. Contohnya, walaupun kita punya saudara beda keyakinan, walaupun saudara kandung sekalipun kalau dia memilih keyakinan yang lain, kita juga tidak boleh memaksakan mengikuti keyakinan kita, tapi kita boleh memberitahu atau mengingatkan saja, tapi tidak boleh memaksa, karena agama kita tidak mengajarkan seperti itu ya anak-anak ya. Kalau untuk sekedar mengingatkan boleh. Kalau misalkan dia bertanya, bagaimana sih agama Islam itu sebenarnya, boleh kita memberitahu, tapi tidak boleh mengajak apalagi memaksa, karena agama kita sangat-sangat melarang itu. Baik ya anak-anak ya. Dan jangan kita memilih jalan yang sesat. Ketika kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu artinya kita sudah muslim tulen. Jadi kita harus mengikuti ajaran-ajaran agama kita yang benar. Tidak boleh kita tersesat atau mengikuti karena sekarang banyak anak-anak ya, agama itu ada yang ini ada yang itu, jadi membingungkan. Tetap kita berpegang teguh kepada keimanan yang ada di diri kita. Paham anak-anak? Karena Allah itu Maha melihat juga Maha mengetahui. Kita tidak bisa menghindari atau terhindar dari sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya adalah perhatikan anak-anak. Nah benar